Ada sebuah nama yang belakangan ini bikin media sosial sepak bola Indonesia ramai. Bukan nama pemain yang bermain di Serie A, bukan bek yang menjaga lini belakang di Bundesliga, tapi seorang gelandang muda 21 tahun yang setiap minggunya turun ke lapangan di Bundesliga 2, kasta kedua Liga Jerman, dengan nomor 8 di punggungnya. Namanya Laurin Ulrich, dan alasan ia jadi perbincangan bukan hanya karena permainannya. Kakeknya lahir di Surabaya. 3 kata itu sudah cukup untuk membuat mesin naturalisasi PSSI mulai berputar. Tapi sebelum kita bicara soal paspor merah putih dan eligibilitas FIFA, ada satu pertanyaan yang lebih penting yang harus dijawab dulu. Seberapa bagus sebenarnya Laurin Ulrich? Heidenheim an der Brenz, kota kecil di negara bagian Baden-Württemberg, Jerman Selatan. Populasi sekitar 50.000 orang. Bukan kota sepak bola yang terkenal, jauh dari glamor Munich, Hamburg, atau Dortmund. Disinilah Laurin Ulrich lahir, 31 Januari 2005. Dan seperti kebanyakan anak laki-laki di Eropa, ia tumbuh besar dengan bola di kakinya. Di usia 6 tahun, ia bergabung dengan TSG Natheim, klub amatir lokal. Sederhana, tanpa sorotan. Tapi di usia 11 tahun, semuanya berubah. Scout VfB Stuttgart, salah satu akademi paling bergengsi di Jerman, melihat sesuatu pada Ulrich yang bermain untuk tim amatir kecil itu. Mereka membawanya ke Stuttgart pada 2016. Di sanalah karier sesungguhnya dimulai. VfB Stuttgart bukan sekadar klub Bundesliga biasa. Akademi mereka adalah salah satu pabrik pemain terbaik di Jerman. Sami Khedira pernah dibentuk di sini. Timo Werner pernah melewati sistem ini. Standar yang digunakan bukan standar regional, tapi standar Eropa. Ulrich berkembang pesat. Ia melewati semua jenjang usia, U16, U17, U18, U19, dan di setiap level ia menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Kemampuan membaca permainan yang lebih maju dari usianya. Bukan hanya soal teknik, tapi soal kepala. Cara ia melihat ruang. Cara ia memilih kapan harus maju dan kapan menahan. Pada November 2022, di usia 17 tahun, ia membuat debut profesionalnya untuk tim utama VfB Stuttgart. Bukan debut di tim cadangan, tim utama, Bundesliga. Ia adalah salah satu yang termuda saat itu, tapi karier jarang berjalan lurus. Musim 2024-2025, Ulrich dipinjamkan ke SSV Ulm 1846, yang baru promosi ke Bundesliga 2. Ini harusnya menjadi panggung untuk membuktikan diri. Tapi yang terjadi berbeda. Ia hanya mendapat 5 penampilan dengan total 70 menit bermain. Hampir tidak ada. Di tengah musim, ia dipulangkan ke Stuttgart, lalu dipinjamkan lagi. Kali ini ke Divisi 3, Stuttgart 2. Di sana performanya jauh lebih baik. 18 penampilan, 3 gol, 7 assist, cukup untuk membuktikan bahwa masalahnya di Ulm bukan kualitas, tapi kepercayaan pelatih. Dan kemudian datanglah musim 2025-2026. Dan FC Magdeburg, dan segalanya berubah. Juli 2025, VfB Stuttgart meminjamkan Laurin Ulrich ke FC Magdeburg, klub Bundesliga 2 dari kota Magdeburg di Jerman Timur. Bukan nama yang terkenal di luar Jerman, tapi kompetisinya nyata dan intens. Keputusan pindah ke Magdeburg adalah taruhan, tapi taruhan yang tepat. Di sana, Ulrich langsung mendapat kepercayaan penuh. Ia menjadi starter reguler, nomor 8, gelandang tengah yang tugas utamanya mengalirkan bola, menjaga ritme, dan sesekali mengancam lewat pergerakan dari belakang. Mari kita bicara data, karena angka adalah bahasa yang tidak bisa berbohong. Hingga akhir musim 2025-2026, Laurin Ulrich mencatatkan 33 penampilan untuk Magdeburg di kompetisi liga. Total menit bermain, lebih dari 2.600 menit. Untuk konteks, itu berarti ia tampil hampir penuh di setiap laga. Bukan pemain rotasi. Bukan cadangan yang sekali-kali masuk. Pemain inti. Statistik, 3 gol dan 3 assist. Mungkin terdengar tidak spektakuler untuk gelandang serang. Tapi ini bukan gelandang yang tugasnya mencetak gol. Ini gelandang yang tugasnya mengorganisir, mendistribusikan, dan menciptakan ruang. Dan di sanalah nilainya. Rating rata-rata FOTMOB, 7,05. Itu bukan angka bintang dunia. Tapi untuk gelandang muda berusia 21 tahun yang baru, pertama kali tampil reguler di Bundesliga 2,
Itu adalah angka yang menunjukkan konsistensi, bukan momen-momen cemerlang yang diselingi performa buruk. Konsistensi. Dan di Bundesliga 2, liga yang setiap minggunya dipenuhi pemain berpengalaman yang kelaparan untuk naik ke Bundesliga, konsistensi adalah segalanya. Tapi statistik hanya menangkap sebagian dari cerita. Yang lebih menarik adalah bagaimana Ulrich bermain. Ia adalah gelandang yang bisa beroperasi di dua peran sekaligus, sebagai pengatur tempo di tengah dan sebagai sayap kiri ketika dibutuhkan. Fleksibilitas ini, kemampuan bermain di lebih dari satu posisi tanpa kehilangan efektivitas, adalah nilai yang sangat dicari oleh pelatih modern. Kekuatan utamanya bukan kecepatan, bukan fisik yang mengintimidasi, tinggi 1,80 meter, ideal, tapi bukan raksasa. Kekuatannya ada di kepalanya. Ia membaca permainan dengan cara yang tidak biasa untuk usianya. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan, kapan harus membelah blok pertahanan dengan umpan satu sentuhan. Ia juga pernah menjabat kapten untuk timnas Jerman U20. Bukan kapten karena usianya paling tua, tapi karena kepemimpinannya diakui. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah dipercaya memimpin rekan-rekannya. Tahun 1941, dunia sedang dalam kekacauan. Perang Dunia Kedua hampir mencapai Asia Tenggara. Di Surabaya, kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, seorang laki-laki lahir. Lelaki itu adalah kakek Laurin Ulrich dari pihak ayah. Kita tidak tahu banyak detail perjalanan hidupnya, bagaimana ia akhirnya sampai di Jerman, bagaimana keluarganya berpindah lintas benua, bagaimana darahnya mengalir hingga ke seorang anak laki-laki yang lahir 64 tahun kemudian, di Heidenheim an der Brenz. Tapi, satu hal yang pasti, garis itu ada. Dan menurut aturan FIFA, garis itu sudah cukup. Kakek dari pihak ayah lahir di wilayah yang kini bernama Indonesia. Itu menjadikan Laurin Ulrich eligible untuk dinaturalisasi. Nama Ulrich pertama kali menjadi perbincangan di Indonesia, bukan karena pengumuman resmi PSSI, tapi karena sebuah gerakan kecil yang besar dampaknya. Fardi Bakhdim, kakak dari legenda timnas Irfan Bakhdim, yang kini berperan sebagai talent scout untuk pemain diaspora, mulai mengikuti akun Instagram Laurin Ulrich. Di era media sosial, follow itu bukan hal kecil. Pecinta sepak bola Indonesia langsung membedah setiap detail. Siapa Fardi? Kenapa ia follow pemain Jerman ini? Apa hubungannya dengan PSSI? Yusa Nugraha, mantan pemain Indonesia, yang aktif memantau talenta diaspora, kemudian mengkonfirmasi, PSSI sudah melakukan pendekatan. Mereka sudah berbicara dengan ayah Laurin. Mesin naturalisasi sudah mulai bergerak. Dan kemudian Ulrich sendiri bicara. Tidak langsung, tidak tegas, tapi cukup jelas bagi yang mau mendengar. Ketika ditanya tentang kemungkinan membela Indonesia, ia menjawab dengan kalimat yang kini sudah viral di kalangan fans Garuda. Saya akan bilang, jangan pernah berkata tidak pernah. 7 kata. Bukan ya, bukan tidak, tapi bukan penolakan. Dari seorang pemain yang hidupnya selama ini penuh dengan sepak bola Jerman, kalimat itu terasa seperti pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Kalau naturalisasi ini terjadi, dan itu masih kata "kalau" yang cukup besar, apa yang sebenarnya Ulrich bawa ke timnas Indonesia? Indonesia saat ini sudah punya lini belakang yang solid. Jay Itzes di Serie A, Kevin Dix di Bundesliga. Sudah punya kiper berkelas di Emil Audero. Sudah punya striker dengan naluri berbahaya oleh Romeni di Oxford United. Tapi lini tengah, disitulah ada ruang. Declan Rice-nya Indonesia, belum ada. Gelandang kreatif yang bisa mengontrol tempo dari tengah, mendistribusikan ke berbagai arah, dan sesekali melepas umpan kunci, itulah tepatnya yang Ulrich bisa tawarkan. Bukan di level Zubimendi atau Rice hari ini, tapi dengan potensi yang bisa berkembang ke sana. Di usianya yang baru 21 tahun, Ulrich bukan pemain yang sudah jadi. Ia adalah investasi, dan Indonesia tidak selalu butuh pemain yang sudah jadi. Mereka butuh pemain yang bisa tumbuh bersama proyek jangka panjang. Tapi ada hambatan yang tidak bisa diabaikan. Laurin Ulrich pernah membela timnas Jerman di level usia U16, U17, U18, U19, dan U20 sebagai kapten. Aturan FIFA menyatakan, pemain yang sudah pernah memperkuat tim nasional senior suatu negara tidak bisa berpindah ke warganegaraan sepak bola. Tapi selama yang dimaksud adalah tim usia dan bukan tim senior Jerman. Secara aturan,
ia masih bisa berpindah. Namun ada satu klausul penting. Setelah mencapai usia 21 tahun yang sudah dilewati Ulrich pada Januari 2026, pemain yang pernah bermain untuk timnas usia suatu negara harus memenuhi beberapa syarat tambahan. Salah satunya adalah syarat tempat tinggal atau keturunan langsung yang dapat diverifikasi. Garis keturunan dari kakek, bukan ayah atau ibu langsung, masuk dalam kategori yang perlu ditelaah lebih dalam secara hukum FIFA. Ini bukan hambatan otomatis, tapi ini bukan proses yang semudah kasus Jay Itzes atau Kevin Dix yang koneksinya lebih langsung. Satu hal lagi yang harus dipahami adalah konteks persaingan. Ulrich bermain di divisi kedua Liga Jerman. Ia bukan kandidat timnas Jerman senior dalam waktu dekat. Timnas Jerman senior adalah destinasi yang hanya bisa dicapai oleh segelintir gelandang terbaik di seluruh Bundesliga. Kimmich, Goretzka, generasi yang sangat sulit ditembus. Bagi Ulrich, membela Indonesia bukan sekadar pilihan alternatif. Ini bisa menjadi kesempatan untuk tampil di level internasional yang nyata, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, turnamen-turnamen yang akan membentuk karirnya sebagai pemain profesional. Di usia 21, dengan karir yang masih panjang di depan, tampil untuk Indonesia bisa menjadi katalis. Eksposur internasional yang konsisten seringkali membuka pintu ke klub yang lebih besar. Untuk Ulrich, Indonesia bukan rencana B. Ini bisa menjadi batu loncatan yang terencana dengan baik. Jadi, seberapa bagus Laurin Ulrich? Cukup bagus untuk menjadi starter reguler di Bundesliga 2 di usia 21 tahun. Cukup konsisten untuk mendapat rating 7,05 musim demi musim. Cukup dihormati untuk dipercaya menjadi kapten timnas Jerman U20. Apakah ia sudah di level Jay Itzes atau Kevin Dix? Tidak sekarang. Tapi ia bermain di sistem sepak bola yang benar, di usia yang tepat, dengan pola pengembangan yang terstruktur. Tahun 2027, 2028, 2029, Ulrich bisa menjadi pemain yang sangat berbeda dari hari ini. Dan kalau Indonesia berhasil mengikat komitmennya sekarang, sebelum ia semakin bersinar dan semakin banyak pihak yang tertarik, itu bukan hanya keberuntungan, itu strategi. Kakeknya lahir di Surabaya pada 1941. 86 tahun kemudian, cucunya mungkin akan mengenakan nomor punggung merah putih dan berlari di bawah bendera yang sama. Kalau cerita ini terjadi, dan semoga terjadi, itu akan menjadi salah satu kisah yang indah dalam proyek diaspora Indonesia.